Pak, maafin aku ya, Pak. Karena aku terlambat melaporkan kejadian ini, Pak. Aku terlambat mengajukan pencarian resmi. Kalau aku lakukan 4 bulan yang lalu, mungkin aja Rafka masih hidup, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Rafki, yang namanya maut nggak ada yang tahu kapan kita dijemput. Papa tahu kok, kamu nggak sengaja melakukan semua ini. Kamu nggak sengaja mau mencelakakan Rafka. Papa, Mama dan Ayuna, kita nggak ada yang menyalahkan kamu. Wait, jadi yang lagi bicara sama Pak Dharma itu Rafki, bukan Rafka. Dan Sebelum lagi rasakan keras kehidupan. Ternyata Jadi bohong tadi? kamu juga bohong. Belum tidur kan tadi? Ini bangun. Ya, Ah. Aduh. Tipe ini mulai tiup. Tipe ini dikit-dikit. ya maaf. Yang mana yang sakit? Dingin. Kok niup sendiri? Oh iya. Kan katanya suruh tiup. Iya, Pak. Papa mau bicara sama kalian. Di ruang tengah aja ya. Oke, Pak. Ayo. Rafki, Ayuna, silakan duduk. Papa mau menanyakan sesuatu yang cukup penting. Tapi sebelumnya Papa minta maaf ya, kalau mungkin pertanyaan yang akan Papa tanyakan menyinggung perasaan kalian. Nggak apa-apa, Pak. Gak apa-apa, Pak. Iya. Bisa dibicarakan kok. Kenapa, Pak? Kalian ini kan tidur sekamar. Apakah kalian ya tahu kan namanya juga laki-laki dan perempuan tidur seranjang? Apa kalian Pak, aku paham maksud Papa. Biar aku jelasin ya, Pak. Aku sama Ayuna, kita berdua tahu kok batasan kita. Gak kehormatannya Ayuna sebagai perempuan yang baik dan aku tidak pernah melanggar kehormatan itu. Sebenarnya selama ini aku tidur di ruang kerja. Ayuna tidur di kamar Rafka. Iya, Pak. Jadi dari awal tuh kan Ayuna sebelum tahu bahwa ini adalah Rafki pun juga Rafki selalu menjaga batasan sebagai ipar. Dia nggak pernah lewat batas, Pak. Dia menjaga Ayuna banget. Makanya itu juga Rafki memutuskan untuk merenov kamarnya supaya kita tidurnya terpisah. Papa lega kalau begitu. Tapi bagaimanapun juga kalian ini kan bukan muhrim, tetapi ipar. Mengingat antara kamar tidur Rafka dengan ruang kerja itu cuman ada connecting door. Mungkin ada baiknya kalau Rafki mulai malam ini tidur di kamar tidur tamu aja. Iya, Ya. Ayuna setuju. Iya, Pak, aku juga setuju. Jadi mulai hari ini aku tidur di kamar tamu biar Ayuna tetap di kamar Rafka aja, Pak. Oke. Kalau gitu Papa minta tolong supaya kamar tidur tamunya dibersihin dulu ya.
Lis, Ya Pak. tolong kamar tidur tamunya kamu bersihin. Karena Rafki mulai malam ini akan tidur di situ. Oh, ya Pak, baik. Permisi Pak. Oke, kalau gitu Papa istirahat dulu ya. Selamat istirahat kalian. Iya, Pak. Kantor apa sih ini? Banyak banget nyamuk di sini. Sial. Ini banget nasibku ya. Belum juga resmi jadi duda, tapi rasanya udah kayak jadi duda beneran. Oke, apa yang ngeblok nyamuk-nyamuk gendit itu? Nah, itu tuh. Pakai sarung ini nih. Ini aman nih buat ngeblok nyamuk-nyamuk genit itu. Mendadak lapar gini ya. Aku belum MTM nih. Makan tengah malam. Oh, di pantry banyak makanan. Di pantry banyak makanan. Aku ambil makan di pantry. Langkah tertatih menahan beban berat. Ya, Lis, makasih ya udah diberesin. Yang mukanya bete gitu, Manyun. Gara-gara kamarnya jauhan sama Yayang. Udah deh, buruan deh keluar. Iya, bercanda. Dari sana. Iya, ya. Galak-galak banget sih. Ih. Kok ada yang aneh ya? Kayak ada yang hilang. Biasanya kalau gue mau tidur tuh bisa ngeliatin Ayuna, tapi sekarang kan... Sekarang udah nggak bisa. Ayuna ngerasain hal yang sama nggak ya kayak gue? Apa cuma gue doang ya? Biasanya Rafki bobonya di sini. Kok jadi melo sih? Sedih. Tumben Rafki video call. Halo? Ayuna. Aku mau nanya dong. Kamu bete gak sih? Aku kok ngerasa bete ya, maksudnya biasanya kan kita ngobrol dulu berdua. Nih, sekarang aku malah gak bisa tidur, ngerasa ada yang aneh. Kamu ngerasa hal yang sama? Enggak, aku sih biasa aja. Aku nggak bete sama sekali, aku sih santai aja aku. Lah, terus jadi aku sendirian kayak gini? Iya sih, kamu doang yang ngerasa kayak gitu karena kamu tuh lebay. Makanya kamu ngerasa kayak gitu. Beneran kamu nggak ada bete? Enggak sama sekali sih. Aku sih malah seneng ya karena jadinya aku punya kamar seluas ini. Terus aku bisa bebas, aku bisa ngapain aja di kamar aku. Itu suka-suka aku. Nggak sedih kamu? Nggak sedih sama sekali aku. Aku sih seneng banget aku. Bohong ya kamu ya. Kangen ya kamu sama aku. Itu buktinya kamu ada di kamar aku. Di kamar kerja aku kan itu. Coba aku lihat.
Ini kamu nih bener-bener deh ya. Kalau kamu di kamar tuh nggak pernah bersih. Aku tuh lagi rapiin tuh lihat tuh. Udahlah, gak usah sok jual mahal. Kalau kangen bilang aja kangen. Udah, sekarang ngomong sama aku kan. Memang kamu ada perasaan kan buat aku? Enggak, nyebelin banget sih kamu. Rafki udah, bye. Dia ada perasaan nih. Tahuan deh aku. Nyebelin banget sih. Tapi bener sih. Rafki ini bener-bener deh bisa bikin aku deg-degan terus. Oh my God, ini gimana nih? Udah seneng-seneng aku karena Rafka itu hilang. Sekarang kenapa muncul Rafki? Itu tandanya aku punya dua musuh. Nggak bisa. Semoga aja Rafka hilang dan gak akan pernah ketemu. Jadi aku hanya bisa fokus sama Ayuna dan juga Rafki. Gak ada yang lain. Iya. Mah, Iya, Pak. kamu kenapa? Kok kelihatan sedih? Kamu mikirin apa sih? Mama tuh cuman kangen aja sama Rafka. Rafka tuh di mana sekarang, Pak? Kita nggak tahu dia di mana, Pak. Papa ngerti, Papa juga kangen sama Rafka. Makanya Mama tolong doain aja. Agar Rafka bisa segera ditemukan dan dia dalam keadaan baik, ya? Tapi ini semua nggak adil untuk Rafka, Pak. Mama tahu, Papa sudah berusaha belasan tahun untuk mencari Rafki. Tapi bukan berarti apa yang sudah Rafki lakukan itu bisa dibenarkan. Itu tindak pidana, Pak. Dan Papa tuh harus lapor kantor polisi, Pak. Apa yang terjadi antara Rafka dan Rafki itu murni kecelakaan. Tolong kamu jangan salahkan Rafki terus. Murni kecelakaan, Pak. Gimana kalau itu semua cuma akal-akalannya Rafki? Gimana kalau emang ternyata benar Rafki itu penyebab dari kecelakaannya Rafka ataupun kematian Rafka ataupun kehilangannya Rafka? Ma, dengerin aku baik-baik. Aku tidak akan mengulangi ini. Sekali lagi, kamu menuduh Rafki atas apa yang terjadi dan suruh Papa untuk menghukum Rafki, anak Papa sendiri. Jangan salahkan Papa kalau Papa tidak mau bicara sama kamu lagi. Papa, tapi kan... Enggak ada tapi-tapi. Keputusan Papa sudah bulat. Camkan itu. Kayak maling. Maling. Maaf Ender, saya nggak tahu Pak. Kamu nggak lihat siapa yang gebuk-gebuk aja kamu? Iya Pak, saya nggak tahu Pak. Lagian Bapak pakai sarung terus buka-buka kulkas lagi. Saya tuh kelaparan, makanya saya kesini makan. Maling di sini biar kamu tahu rasanya nih. Aduh, enak kan aduh, Pak. Enak nggak? Pak, sakit Pak. Pak, ampun Pak, saya minta maaf Pak. Gila dari kemarin. Kemarin dikira jambret, sekarang dikira maling. Pak, lu mau kemana? Papa mau ke tempat di mana Rafka hilang. Papa mau menjauh tempatnya. Papa udah hubungin tim SAR, tapi mereka melimpahkannya ke SAR yang memang wilayah tanggung jawabnya mereka. Jadi Papa harus langsung ke sana. Wah, tapi Papa tuh juga harus ingat loh. Rafka itu hilang sudah lama. Itu udah hampir 4 bulan. Emang Papa yakin bisa ketemu Rafka di sana? Kalau Mama memang tidak mau membantu Papa mencari Rafka, minimal jangan berusaha terlalu keras untuk mematahkan semangat Papa mencari Rafka. Iya, Mama minta maaf. Maksud Mama nggak kayak gitu. Mama tuh cuman khawatir karena Papa kan juga baru sembuh. Kalau misalkan nanti Papa kenapa-napa, Papa sakit di sana gimana? Gak usah khawatir, Papa baik-baik aja.
Ayuna, Rafki, kalian udah siap? Kalau udah siap kita jalan ya? Iya Pak, aku sama Ayuna udah siap kok Pak. Ya kita langsung berangkat aja Pak. Oke. Mah, kita jalan dulu ya? Ya udah kalau gitu mama ikut. Ya sudah kalau gitu. Yuk. Lilis. Tadi Lilis izin ke pasar. Jadi Ayuna udah bilang kita akan pergi, makanya kita nggak apa-apa kita bawa kuncinya. Lilis udah bawa kunci serep. Oke. Yuk. Duluan mama mau ambil tas ya. Aku memang harus ikut. Biar kalau tiba-tiba Rafka ditemukan, aku bisa langsung bungkam dia biar dia nggak membongkar kerja sama aku sama dia. Duh, mana sih ojek online? Gak ada yang mau angkut Lisa apa? Ya, udahlah jalan aja lah. Walaupun tangan mau copot. Berat banget lagi nih belanjaan. Oh. Gak ada yang ngambil apa ojek online ya? Ih, bikin kaget aja deh. Loh, Pak Lilis? Mas Tristan. Iya, ini abis belanja, banyak banget belanjaannya. Iya, Lisa kebetulan mau pulang, tapi nggak ada ojek online yang mau ngambil Lisa. Oh gitu, ya di sini emang agak susah sih daerahnya. Ya udah saya anterin pulang aja, kan saya searah ke rumah Pak Dharma. Nanti saya drop. Ya Apa-apa bener kok. Mas. Iya bener. Oh boleh banget. Tapi ini Mas nggak keberatan dan nggak ngerepotin kan? Oh enggak, kan searah juga. It's okay kok. Oh iya, ayo boleh Mas. Ya udah sini saya ambil. Jangan Mas jangan. Udah nggak apa-apa. Iya. Bentar ya saya taruh dulu. Duh, Mas Tristan ini beneran komplit deh. Udah ganteng, baik lagi. Mimpi apa ya aku semalam? Berasa Cinderella banget aku mah ini. Silakan. Iya makasih. Iya. Ya ampun sampai dibukain pintu. Makasih Mas. Udah lama kerja di rumah Pak Dharma? Yang sekarang sih baru Mas. Tapi dulu waktu kecil Ibu Lisa tuh kerja di rumahnya Pak Dharma. Jadi kurang lebih Lisa tahu lah, kenal baik sama keluarganya Pak Dharma. Oh. Nah kalau anak-anaknya Pak Dharma dari Bu Nila atau? Oh bukan, itu dari istri pertamanya Pak Dharma. Nah kalau nggak salah si Rafka itu kembar kan? Ada kembaran ya? Rafki ya namanya? Ya, kembarannya namanya Mas Rafki, itu kembarannya Mas Rafka. Nah dia tuh... Duh, lupa. Aku kan nggak boleh ngoceh kebanyakan. Jangan sampai aku buka rahasia Mas Rafki sembarangan nih. Dia itu kenapa? Dia tinggal sama ibunya, istrinya Pak Dharma yang udah cerai itu, Mas. Oh sekarang Rafki di mana? Ya di rumah. Oh, di rumah Pak Dharma. Ya enggak lah. Ya di rumah ibunya. Di mana rumah ibunya? Nggak tahu Lisa, Mas. Duh, kenapa tanya-tanya mulu sih tentang Mas Rafki? Bikin pusing aja. Harusnya tanya tentang aku gitu loh. Nah, si Rafki itu... Mas, mendingan stop di kiri aja, Mas, kiri-kiri. Lisa turun di sini aja. Oh, ini masih jauh loh, nggak mau sekalian sampai rumah. Saya sekalian mau ketemu Ayuna juga soal. Mas, Mbak Ayuna tuh sama Mas Rafka lagi pergi ke Anyer loh. Ke Kampung Wanasari. Itu kan tempat longsornya Ayuna dan Rafka. Ngapain mereka ke sana? Ya udah aku susul aja mereka nanti. Pasti ada sesuatu di sana sampai Ayuna dan Rafka harus terus ke sana.
Astagfirullahaladzim. Pak Hendar? Pak Hendar? Pak Hendar? Wah. Tapi masih ada napasnya. Bangunin pakai apa ya? Apa pakai ini aja? Bocor! Alhamdulillah, Pak Hendar bisa bangun. Bocor ya? Kamu nyemprot muka saya? Iya Pak, tadi soalnya Bapak nggak bangun-bangun jadi saya tes aja pakai ini. Enak aja kamu bikin saya mati ya, Pak? Semprot-semprot sini. Gitu itu disemprot. Bapak. Baik, terima kasih atas laporannya, Mas. Iya, Pak. Oh iya, Pak. Ini pakaian korban yang saya temukan, Pak. Dan sebelum ini, saya juga mencari keberadaan korban kemana-mana. Tapi sampai detik ini juga, belum membuahkan hasil. Sepertinya keyakinan Mas Dharma kalau Rafka masih hidup nggak akan terbukti. Dan aku yakin, seyakin-yakinnya kalau Rafka sudah mati. Rafka nggak akan pernah bisa kembali ke rumah. Baguslah, memang ini yang aku harapkan. Jadi, dengan begini, aku akan lebih mudah lagi menguasai harta Mas Dharma. Fix, dia suka sama aku. Gak ada Mbak Ayuna aja, dia tetap anterin aku sampai rumah. Makasih banyak ya Mas Tristan. Udah anterin Lisa pulang. Mas Tristan nggak ada niat mau minta nomor telepon Lisa ya Mas ya? Siapa tahu mau ngobrol gitu sama Lisa kan, kalau kesepian atau apa bisa kapan aja telepon Lisa. Lisa mah siap lahir batin jadi teman curhatnya Mas Tristan. Jangankan teman curhat Mas, ya Allah teman hidup aja sama Lisa berani banget, udah ready pokoknya mah 24 jam. Loh Mas, ini gimana sih nomor teleponnya kan belum? Mas Tristan, ih rugi lo nggak minta nomor telepon gue. Jadi begini, berdasarkan laporan dari Mas Rafki bahwa Mas Rafka itu jatuh di laut. Pada saat terjatuh itu kondisi ombak sangat tinggi dan arus mengarah ke lautan lepas. Jadi secara loginya begini Pak, bahwa kalau kami ingin menemukan anak Bapak atau korban, itu membutuhkan waktu yang lama. Dan lagi pada saat kejadian memang sudah lama, yaitu 4 bulan yang lalu Pak. Tapi walaupun mungkin anak saya jatuh ke laut dan terbawa arus, bisa aja kan dia terdampar di suatu tempat? Mohon maaf Pak, saya bicara secara statistik Pak. Ini bukan pendapat saya pribadi. Jadi begini, secara medis, secara statistik keselamatan laut, ketika seseorang berada di lautan lepas selama berbulan-bulan tidak ada pertolongan, maka kemungkinan hidup itu sangat kecil sekali. Dan batas orang dinyatakan hilang di laut itu sangat singkat, antara 7 sampai 14 hari. Kemungkinan terburuk yaitu tenggelam. Ya Allah, andai waktu itu aku dan Rafka bisa bicara baik-baik aja. Dan ditambah lagi, beberapa minggu yang lalu telah ditemukan potongan baju milik korban, yaitu Mas Rafka, dalam radius sekitar 40 km dari titik jatuh. Dan berdasarkan arus laut, itu menunjukkan bahwa korban terseret terbawa oleh arus yang cukup lama sebelum terurai atau terpisah dengan barang-barang milik pribadi. Tapi itu semua tidak membuktikan bahwa anak saya udah meninggal kan? Sekali lagi,
saya berbicara secara statistik, secara profesional, saya harus menyampaikan hal ini kepada keluarganya. Walaupun itu sangat buruk sekali. Nah, dengan temuan pakaian tersebut dan jeda waktu yang cukup lama, kemungkinan besar korban selamat itu sangat kecil. Tapi di sini kami akan terus melakukan pencarian dan memastikan apakah anak Bapak masih hidup atau tidak. Saya bersama tim akan mengumpulkan barang-barang milik korban yang tersisa dan kami akan mempersempit ruang pencarian. Saya minta tolong. Tolong tetap lanjutkan pencarian terhadap anak saya, Rafka. Meskipun hanya untuk kepastian kami sekeluarga. Pasti kami akan lakukan pencarian dan kami nanti akan terjunkan anak buah saya menggunakan speedboat dan juga drone laut untuk memantau. Dan kami akan koordinasi dengan nelayan-nelayan yang ada di sekitar. Tapi saya berharap Bapak dan juga keluarga bersiap secara mental untuk menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan. Gue harus cari tahu kenapa Ayuna dan Rafka jauh-jauh ke Anyer. Mau cari apa mereka di sana? Gue harus secepatnya nyusulin mereka. Rafki! Rafki! Udah dong. Ini kenapa sih? Kamu harus berhenti. Berhenti dengan rasa bersalah kamu ini, Rafki. Aku nggak kuat Ayuna ngeliat papa sehancur itu. Rafka! 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 Aku sama Rafka waktu itu nggak berantem. Ya udah. Iya. It's okay. Papa tahu kok kamu nggak salah, Rafki. Rafki. Coba kamu dengerin aku sekarang. Dengerin aku. Kamu harus melepaskan rasa bersalah kamu, Rafki. Karena semua orang tahu kamu nggak salah. Papa tahu kamu nggak salah. Aku tahu kamu nggak salah. Mungkin kamu harus ungkapkan perasaan kamu ini sama Papa. Mungkin dengan begitu, kamu akan jauh lebih lega. Jangan pegang Papa. Aku benar bisa cari. Diam. Kalian berdua darah daging Papa. Dia saudara kembar kamu. Tunggu, Pak. Cukup. Tunggu, Pak. Aku bisa jelasin. Nggak usah jelasin apapun juga. Pak, aku bisa. Rafki, Papa nggak akan bisa memaafkan kamu. Kalau Papa nggak terima, ungkapan perasaan aku gimana? Papa sayang banget sama kamu. Aku akan coba.
Tangan kamu jadi luka kan? Aku obatin ya. Dia pasti mau update soal Rafka nih. Halo, gimana Bar? Di tempat saya lagi ada pencarian besar-besaran soal Rafka. Hah? Maksudnya? Bentar, saya kirim fotonya. Itu sudah saya kirim fotonya. Orang-orang yang sedang mencari Rafka. Mereka nyari Rafka? Hah? Jadi mereka udah tahu dong kalau yang sama mereka selama ini bukan Rafka, tapi Rafki. Bar, sekarang lo cari tahu apa mereka ada tujuan lain. Pergi ke sana atau cuma nyari Rafka doang. Gue akan ke sana sekarang, oke? Oke. Sebelumnya kenapa Pak Rafka menginginkan pernikahan ini? Apakah diam-diam selama ini Pak Rafka tertarik sama saya? Ayuna, saya tidak mencintai kamu. Saya juga bahkan tidak berniat untuk menikah. Lalu tujuannya Bapak menikah apa? Saya butuh kamu untuk mengandung anak saya. Dari tali pusar bayi kita, saya akan mendapatkan donor stem cell yang akan dipakai untuk pengobatan saya nantinya. Ya Allah, kalau benar Mas Rafka masih hidup, tunjukkan jalan untuk menemukan dia. Jangan biarkan kami terus terjebak dalam kebingungan ini. Berikan kami petunjuk ya Allah, agar semua masalah ini bisa selesai. Mas. Ya Pak. Maaf Mas, saya mau numpang nanya Mas. Ya? Saya kan kepisah sama rombongan. Mas sempat lihat perempuan ini nggak Mas? Oh, ini yang rombongan sekeluarga itu, Pak. Tadi saya lihat mereka di pos Tim SAR. Pos Tim SAR? Ngapain mereka? Pos Tim SAR di mana Mas? Di ujung sana, Pak. Nanti tinggal lurus aja ikutin jalan. Oh, oke, ya. Sip. Makasih ya. Ya, sama-sama, Pak. Pa, minum dulu ya. Nggak usah, terima kasih. Mama kalau mau udah bisa pergi. Papa mau di sini aja. Mau menyendiri. Mau menenangkan pikiran Papa. Papa yakin gak mau Mama temenin? Nggak usah. Papa mau sendirian aja ya.
Ya udah. Pak, maafin aku ya, Pak. Karena aku terlambat melaporkan kejadian ini, Pak. Aku terlambat mengajukan pencarian resmi. Kalau aku lakukan 4 bulan yang lalu, mungkin aja Rafka masih hidup, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Rafki, yang namanya maut nggak ada yang tahu kapan kita dijemput. Papa tahu kok, kamu nggak sengaja melakukan semua ini. Kamu nggak sengaja mau mencelakakan Rafka. Papa, Mama dan Ayuna, kita nggak ada yang menyalahkan kamu. Wait, jadi yang lagi bicara sama Pak Dharma itu Rafki, bukan Rafka. Dan Ayuna dia tahu